Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-48 dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi adalah ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mengenal pribadi beliau yang agung, kita akan semakin dekat dengan beliau, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bab ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-331. Ahmad bin Mani, Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi dan yang lainnya bercerita kepada kami. Mereka berkata, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Abdullah bin Abbas, dari Umar bin Khattab. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-332. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Suwaid bin Abdul Aziz memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, seorang wanita datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku mempunyai keperluan kepadamu. Lalu Nabi SAW menjawab, duduklah pada sudut manapun dari jalan Madinah ini yang engkau kehendaki. Aku akan duduk untuk memenuhi keperluanmu itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-333. Ali bin Hujr bercerita kepada kami. Ali bin Musyir memberitahukan kepada kami dari Muslim Al-A'war, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW biasa menjenguk orang sakit, menyaksikan pemakaman jenazah, mengendarai keledai, dan memenuhi undangan seorang budak. Pada hari penaklukan Bani Quraizah, beliau mengendarai keledai yang dikendalikan dengan tali sabut, dan di atasnya punggung keledai juga pelana dari sabut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-334. Wasil bin Abdil A'la Al-Kufi Muhammad bin Fudail bercerita kepada kami dari Al-A'masi, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah diundang makan roti gandum dan ihalah atau adonan dari mentega atau minyak samin lalu dicampur, yang sudah agak berubah bau dan rasanya, dan beliau pun memenuhi undangan tersebut. Beliau juga pernah menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang Yahudi. Namun beliau tidak mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk menebus baju besi itu hingga beliau meninggal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-335. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Abu Dawud Al-Hafri bercerita kepada kami dari Sufyan, dari Ar-Rabi bin Sabih, dari Yazid bin Abban, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah menunaikan haji dengan mengendarai unta tua dan mengenakan beludru yang harganya tidak sampai 4 dirham. Lalu beliau mengucapkan, Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang suci, tanpa riya dan mencari kemasyhuran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-336. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Affan memberitahukan kepada kami. Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami. Dari Humaid, dari Anas. Ia berkata, tidak ada orang yang lebih dicintai oleh mereka, para sahabat dari Rasulullah SAW. Tetapi bila mereka melihat Rasulullah SAW datang, mereka tidak berdiri untuk beliau, sebab mereka mengetahui bahwa beliau tidak suka akan hal itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-337. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami
Jumai bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli bercerita kepada kami, seorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku, dari salah seorang putra Abu Halah, suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdillah, dari putra Abu Halah, dari Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku, Hindun bin Abi Halah, yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah SAW. Aku ingin agar ia menggambarkan sesuatu dari sifat-sifat beliau itu. Hindun menjawab, Rasulullah SAW sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama. Kemudian ia menyebutkan hadisnya dengan sangat panjang. Al-Hasan berkata, aku menyembunyikan berita ini dari Al-Husain, sampai suatu saat aku menceritakan kepadanya, dan ternyata ia sudah tahu sebelumnya. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang berita itu. Ternyata ia telah bertanya kepada ayahnya Ali radhiyallahu anhu tentang Nabi SAW di dalam dan di luar rumahnya, cara penampilannya, dan ia menceritakan semuanya. Al-Husain berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang perilaku Nabi ketika ia memasuki rumahnya. Ayahku berkata, beliau masuk rumah kapan saja beliau mau. Bila berada di rumah, beliau membagi waktunya menjadi 3. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk keluarganya, sebagian lagi untuk dirinya. Kemudian beliau membagi waktunya sendiri antara dirinya dan orang lain. Satu bagian khusus untuk sahabatnya dan bagian lainnya untuk umum. Ia tidak menyisakan waktunya untuk kepentingan dirinya, termasuk kebiasaannya pada bagian yang ia lakukan untuk orang lain ialah mendahulukan atau menghormati orang-orang yang mulia, dan ia menggolongkan manusia berdasarkan keutamaannya dalam agama. Di antara sahabatnya, ada yang mengajukan 1 keperluan, 2 keperluan, atau banyak keperluan lain. Beliau menyibukkan dirinya dengan keperluan mereka, menyibukkan diri untuk melayani mereka pada suatu yang baik bagi mereka dan juga umat dari berbagai macam persoalan, dan memberitahu mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Beliau bersabda, hendaknya orang yang hadir di antara kalian memberitahukan kepada yang tidak hadir. Sampaikanlah kepadaku keperluan orang yang tidak bisa menyampaikannya kepadaku. Sebab barang siapa menyampaikan kepada pihak yang berhak keperluan seseorang yang tidak sanggup menyampaikannya, maka Allah akan mengokohkan kakinya pada hari kiamat. Selain hal-hal demikian, tidak ada yang disebut-sebut di hadapannya dan tidak akan diterimanya. Mereka datang menemui beliau untuk menuntut ilmu dan kearifan. Mereka tidak bubar sebelum mereka menerimanya. Mereka meninggalkan majelis Nabi sebagai pembimbing kepada kebaikan untuk orang di belakangnya. Al-Husain berkata, lalu aku bertanya kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di luar rumahnya. Ia menjawab, Rasulullah SAW itu pendiam, kecuali pada hal-hal yang memang bermanfaat baginya. Ia sangat ramah kepada setiap orang. Beliau tidak pernah mengucilkan seorang pun dalam pergaulannya. Beliau menghormati orang yang terhormat pada setiap kaum dan memerintahkan mereka untuk menjaga kaumnya. Beliau selalu berhati-hati dari berperilaku yang tidak sopan atau menunjukkan wajah yang tidak ramah kepada mereka. Beliau suka menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya dan keadaan orang-orang di sekitar mereka, misalnya keluarganya atau tetangganya. Beliau menunjukkan bahwa yang baik itu baik dan memperkuatnya. Beliau menunjukkan bahwa yang jelek itu jelek dan melemahkannya. Beliau selalu memilih yang tengah-tengah dalam segala urusannya. Beliau tidak pernah lupa memperhatikan orang lain karena beliau takut mereka alpa atau lalai atau berpaling dari jalan kebenaran. Beliau tidak pernah ragu-ragu dalam kebenaran dan tidak pernah melanggar batas-batasnya.
Orang-orang yang paling dekat dengannya adalah orang-orang yang paling baik. Orang yang paling utama dalam pandangannya adalah orang-orang yang paling tulus memberikan nasihat kepada kaum muslimin seluruhnya. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisinya adalah orang yang paling banyak memperhatikan dan membantu orang lain. Al-Husain berkata, kemudian aku bertanya kepadanya tentang cara Rasulullah duduk. Ia menjawab, Rasulullah tidak pernah duduk atau berdiri tanpa mengingat Allah. Beliau tidak pernah memesan tempat hanya untuk dirinya dan melarang orang lain duduk di situ. Ketika datang di tempat pertemuan, beliau duduk di mana saja tempat tersedia. Beliau juga menganjurkan orang lain untuk berbuat yang sama. Beliau memberikan tempat duduk dengan cara yang sama, sehingga tidak ada orang yang merasa bahwa orang lain lebih mulia daripada dirinya. Ketika seseorang duduk di hadapannya, beliau akan tetap duduk dengan sabar sampai orang itu berdiri untuk meninggalkannya. Jika orang meminta sesuatu kepadanya, beliau akan memberikan sesuatu apa yang orang itu minta. Jika tidak sanggup memenuhinya, beliau akan mengucapkan kata-kata yang membahagiakan orang itu. Semua orang senang pada akhlaknya, sehingga beliau seperti ayah bagi mereka, dan semua beliau perlakukan dengan sama. Majelisnya adalah majelis kesabaran, kehormatan, kejujuran, dan kepercayaan. Tidak ada suara keras di dalamnya, dan tidak ada tuduhan-tuduhan yang buruk. Tidak ada kesalahan seseorang yang diulangi lagi di luar majelis. Mereka yang berkumpul dalam pertemuan memperlakukan sesamanya dengan baik, dan mereka satu sama lain terikat dalam kesolehan. Mereka rendah hati, sangat menghormati yang tua, dan penyayang kepada yang muda, mendahulukan orang yang memiliki kebutuhan, dan memberi perlindungan kepada orang-orang yang datang dari luar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-338. Muhammad bin Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami. Bishr al-Mufaddal bercerita kepada kami. Sa'id bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku diberi hadiah paha atau kaki kambing, niscaya aku terima. Sekiranya aku diundang untuk jamuan makan paha atau kaki kambing, niscaya aku penuhi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-339. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Abdurrahman bercerita kepada kami. Sufyan bercerita kepada kami. Dari Muhammad bin Al-Mukandir, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku tanpa mengendarai bigal dan tidak pula birzaun atau keledai yang bukan berasal dari Arab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ke-340. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Abu Nuaim memberitahukan kepada kami. Yahya bin Abil Haitsam al-Atar bercerita kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, Rasulullah SAW menamaiku Yusuf dan mendudukkanku di pangkuannya serta mengusap kepalaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-341. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami. Abu Dawud At-Toyalisi bercerita kepada kami. Ar-Rabi, yakni Ibnu Sobih, memberitahukan kepada kami. Yazid al-Riqasi bercerita kepada kami. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah menunaikan haji dengan mengendarai unta tua dan mengenakan beludru yang kami kira harganya 4 dirham. Ketika beliau telah duduk di atas kendaraannya, beliau mengucapkan, aku penuhi panggilanmu dengan haji yang suci tanpa riak dan mencari kemasyhuran. Allahumma sholli ala Sayyidina. 342. Abdur Razzaq